Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw anshiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, saudara-saudari, tamu Allah yang berbahagia, anak-anak kami yang hadir malam hari ini yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita berdoa semoga Allah merahmati kita semuanya, dan semoga yang berhalangan malam hari ini dilapangkan Allah Ta'ala di pengajian yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadiahkan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Jemaah berbahagia, malam alhamdulillah kita sudah sampai di tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah. Masuk maghrib Cako berarti awaklah di tanggal 8. Berarti laba tambah lo umur setahun. Nah, kalau potang umur 60 berarti kini ala 61. Jadi bertambah dalam jumlah sekaligus berkurang dalam jatah duit. Kalau Allah Ta'ala wak mati umur 60 tahun, nah kini lah 59 lah, tinggal setahun lah. Kalau mati umur 60 tahun lebih sebulan, nah kini lo 60, nah tinggal sebulan lah. Nah bangke lah. Jadi jemaah berbahagia, pada hakikatnya berganti tahun, bertambah umur dalam jumlah, berkurang dalam jatah duit. Maka wak jadikan momen tahun baru Hijriah untuk mengintrospeksi, memeriksa diri kita. Labapo lamo wak duit, labapo lamo jauh jalan awak tompo, sudah berapa kezaliman yang kita buat, dan sudah berapa pula kebaikan yang kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah menghisap kalian nanti di hari yaumul hisab. Jemaah berbahagia, malam hari ini kita akan buka hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muhajirin ketika berhijrah dari Makkah ke Yasrib, yang kemudian Yasrib ini diganti nama oleh Nabi dengan Madinatul Munawwarah. Hadis ini dalam riwayatnya disampaikan Nabi di masjid yang dibangun Nabi pertama di masa kenabiannya, yaitu Masjid Quba, letak di kampung Quba. Basokia pak, basokia mak, bisa haji, bisa umrah, insya Allah biasanya dibawa oleh Amir Safar, ketua perjalanannya, untuk berkunjung ke Masjid Quba, yang dulu Nabi bangun dengan dinding dari bata yang terbuat dari tanah liat, atoknya langit Allah Ta'ala, lantainya bumi Allah Ta'ala, tanah lantai. Nah, kini masjid itu lancak dengan beberapa pemugaran di sana sini, namun bagian-bagian lama itu nampaknya masih dijaga. Jemaah berbahagia, khutbah Nabi yang disampaikan kepada kaum muhajirin itu disanadkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan perawinya adalah Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi hadis ini hadis sahih. Hadis ini cukup panjang, secara zahir disampaikan Nabi ke kaum muhajirin, tapi pada dasarnya adalah buat kita semua umatnya. Apa kata Rasulullah dalam khutbahnya itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul muhajirin, khisalu khamsin inni batalaitum bihinna wa nuzilat alaikum a'udzu billahi an tadrakuhun. Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu illa fasha fihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Lam yanqusul mikyal wal mizan illa akhadhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultan. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qutara minas sama' walaulal bahaim lam yumtiru wala yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatu alaihim aduwwum min ghairihim fayakhudhu ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah illa ja'ala ba'suhum bainahum. Rawahul Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah? Wahai kaum muhajirin, ada 5 macam bencana yang akan diturunkan Allah Ta'ala kepada kalian jika kalian melanggar 5 lah. Nah, tapi aku berlindung, kata Rasulullah, a'udzu billahi an tadrakuhun. Aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tak mengalaminya. Jadi kalau menurut catatan sejarah, kaum muhajirin tidak kau naik 5 orang. Tapi di masa sudah mereka tampak 1, tampak 2. Kalau kini nampak sudah. Semua sudah tampak yang ditakutkan Nabi ini. Apa saja itu? Yang pertama kata Rasulullah, jika maksiat sudah tersebar luas di tengah suatu kaum, Allah akan turunkan berbagai penyakit yang tak pernah didengar oleh generasi sebelum kalian. Kinilah masa turun. Nah, tidak usah generasi ama awak yang sebelum awak, awak sebelum awak aja. Corona tuh pun nama dong waktu kita Corona. Tak ada. Ambo tahun 2001 itu pernah tinggal setahun di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, bertetangga dengan seorang anggota dewan tingkat provinsi, namanya Pak Slamet Nasron, minantu dari Pak Baidarus Ahmad. Pak Baidarus Ahmad ko kawan doke almarhumnya lah, almarhum sodokan Pak Raja Rusli, mantan wali kota Pekanbaru, sekaligus mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Jadi Pak Slamet kau orang Jawa, asal sore, petang-petang hari kalau nampak awak lah sudah mandi ya kan. Nah itu mimbau tuh, Hus, jalan-jalan kita yuk. Boleh Pak. Nah, pakai apa boran
pakai corona aja mak. Nah, jadi tahun itu ambo masih bisa duduk di atas corona. Kalau kini corona yang duduk di atas palungan. Gara-gara corona jenazah tak disolatkan dengan pantas. Gara-gara corona awak sama awak saling mencurigai. Paya awak ke masjid solat berjarak-jarak. Sementara di mall lope ala. Di pasar lope aja. Ada mak yang menggali pasal diatur jarak dulu. Basilang tentang siko bulia ada nak? Nggak ada. Kalau di masjid berbuat rusak sendi beragama awak dibuat. Pergi ke masjid batu orang seorang mandang sodok. Tiba di rumah bosin laki, abang malam kau dapu loloknya. Bosin. Jadi nak boleh lolok di ruang tonga, di kamar nak boleh orang. Jauh dari kami anak-anak. Untung tak compang selimut dia biar amak nak angko dulu. Gara-gara bosin. Akhirnya kita saling berburuk sangka. Banyak wak basuh jen orang. Lupa wak dia orang tu. Dia apa? Nyo ndak muncung aja jendung hidung batu tuik sodok. Alaba masker ke mana pai. Inilah masa di mana penyakit yang baru itu diujikan Allah untuk kita semua. Jemaah berbahagia. Dulu tak ada corona. Kini buado. Kemudian dulu tak ada cikungunya. Yang ada dulunya ngunya ciku. Cikuru wak punya. Tapi sekarang cikuru yang mengunyawak. Bernama penyakit cikungunya. Dulu tak ada kelenjar tiroid, kini ada. Dulu tak ada diabetes, kini ada. Yang ada dulunya maaf Pak Bu adalah sansaban. Kalau kami sansaban nama kami. Kalau siku apa nama mak? Samanya. Sering buang air kecil. Dulu ndak ada nama penyakit tensi, ndak ada orang. Stroke ndak ada. Oh ada bu ya. Kami lumpuh dulu. Lumpuh beda dengan stroke. Lumpuh itu penyebab dua. Satu lumpuh karena terjatuh. Yang kedua lumpuh karena faktor usia. Itu dulu. Kalau kini ndak. Stroke ini yang gejalanya seperti lumpuh awak dulu penyebab banyak. Tensi tinggi ujungnya stroke, tensi rendah stroke, kolesterol stroke ujungnya. Jantung kini ujungnya ada juga yang stroke. Diabetes ada juga yang stroke. Bahkan ada yang mengatakan asam urat dan asam lambung pun sudah ada yang berujung stroke. Kalau dulu lumpuh yang yang tua, kalau stroke hari ini naudzubillah 30 tahun sudah ada yang mengalaminya. Itu penyakit baru mak, dulu tidak ada orang. Jadi penyakit model kini. Makanya jemaah berbahagia, berlindung kita kepada Allah, semoga dijauhkan dari penyakit itu. Dulu yang tentu awak apanya sakit pinggang. UBE biasa apa di orang tua tu uwi. Sakit pinggang UBE uwi. Kalau kini sakit pinggang masuk masaki, naudzubillah jangan bermasalah dengan ginjal. Sudah tu macam-macam penyakit. Dulu kanker tu mak di pagarang aja ada orang tuanya. Contoh awak minta piti ke mak awak dulu. Tak piti maknya, kanker mak kau nya. Hari ini nyebut kanker tu togak bulu kudu wae. Dia apa? Kanker itu sudah dari ujung abuk sampai ujung kaki. Kanker otak, kanker tenggorokan, kanker mulut, kanker lidah. Dikuat takdir Allah, lado konai kanker lidah berdua. Keduanya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Semoga Allah menerima amal baiknya, mengampuni dosa-dosanya. Kanker hati, kanker ginjal, jantung, paru, usus. Ada kanker mak? Mohon maaf, kanker payudara, kanker rahim, sampai kanker tulang. Aduh mak. Kanker kulit. Aduh gini mak. Kanker kulit ku banyak penyebab. Di antaranya kebiasaan mungkin salah
dengan makanan dan salah dalam memakai kosmetik. Wallahu alam. Maka elok-elok awak memilih kosmetik. Apa dia mak ndak sakitnya dulu bodak duanya. Satu bodak pipa, kedua bodak nona. Tekonang bodak nonanya petak isi rukogi sama jom batu kampel tu. Kalau diumban ke kambiong tumbang juga harusnya. Nah, tu bodak orang dulu. Kalau kini bodaknya ya Allah. Bisa gua bodak ompe atui bisa sampai ompe juta. Nah, bodak yang contoh turu apa silaru laba kilik orang doa ancak. Namoru glowing. Glowing namo Ambo pulang dari Ciumpui Simpang Keladang. Di depan pas lu ada motor kijang. Tatuli di situ. Di balik istri yang glowing ada suami yang tunggang tunggi mencari pitinya. Berarti orang mau dia banyak. Nah, jadi kalau nak glowing bininya tunggang tunggi oleh laki runci piti. Allahu Akbar. Nah, itu hidup yang kini. Kalau sempat bodak 4 juta, minta ada bini usnadi ngucungkan sawung tu oleh. Bodak 4 juta. Bapu kawung baginya tidur aja. Nah, jadi tapi itulah zaman kini. Akhirnya bodak kadang yang membuat orang banyak menderita ini dan itu. Hati-hati. Kanker tuh Pak, Bu, kalau menurut medis biasanya kalau yang mulai stadiumnya tinggi itu mulai pakai kemoterapi untuk membunuh sel kanker. Bapolo kemoterapi rupa kali lo. Banyak yang mengatakan 6 kali. Kalau 6 kali kena kemoterapi, itu resikonya biasanya 3. 1, saraf mulai melemah. 2, kulit gosong kehitaman. Dan kemudian rambut berguguran. Abiyabu saudara. Na'udzubillah. Jadi jemaah berbahagia, Nabi sebut kata kunci di hadis ini, penyebab penyakit yang baru itu cuma 1. Namanya maksiat yang labasega. Berarti tengok hadis kau kalau awak menderita penyakit yang baru-baru diuji oleh Allah Ta'ala ke awak, maka 2 kemungkinan. 1, boleh jadi itu karena maksiat kita, pasangan kita, anak menantu yang serumah dengan kita. Boleh jadi. Oh, kami tidak ada maksiat dulu ya, di umaru insyaallah alhamdulillah sampai ikon tidak kami maksiat dah. Tenang. Tak masalah roh. Kalau memang kita tak berbuat maksiat, Allah uji kita dengan penyakit baru, berarti kemungkinan yang kedua. Karena Nabi bersabda, tidaklah satu ujian, musibah, termasuk penyakit yang ditimpakan Allah kepada kalian kecuali sebagai penggugur atau penghapus dosa-dosa kalian di masa lalu. Minda awak buat maksiat, diuji dia Allah penyakit baru. Insyaallah janji yang disampaikan Rasulullah, Allah sedang memproses penghapusan dosa-dosa kita yang lalu. Jangan risau boleh. Kami tidak buat maksiat dah, kon aja penyakit baru. Omong buat maksiat tu olehnya, tu salah rumah hadis. Kia hadisnya penduk cik kau, kia tibolah hadis. Nah, jadi jemaah berbahagia, yang kini yang penting apa? Mau awak jago nagori awak, kampung awak, rumah awak, jangan sampai ada maksiat. Pertanyaannya, apa itu maksiat? Menurut istilah, maksiat ini adalah perbuatan meninggalkan perintah Allah atau perbuatan mengerjakan yang dilarang Allah yang diperlihatkan pada orang. Kalau ada di Pulau Belimbing 2 kelaki yang labali indak pai salat Jumat, ndak ada uzur, ndak pai salat Jumat dah. Buka ada bini pintu, tu punya laki cakap, tutup pintu ru, nampak orang malu dan. Berarti lu maksiat nama oleh. Apa nama ru? Fusuk, kefasikan. Bahasa apa siok? Siok nama ru? Berarti pas siok ru aman tanya, aman tang mana lo? Insyaallah badompung ya sok nokonya.
kalau tak taubat sebelum ajal. Kalau taubat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Itu pusuk namu. Tapi kalau ada orang laki-laki yang sudah balik, inyo ndak solat Jumat, orang lalu lalang pergi solat Jumat ke masjid Nur Huda, tapi inyo mana duduk di terasa santai-santai, duduk kopi segoleh. Lalu orang ke masjid, bang ndak pergi masjid, tawilan. Lah pulang orang dari masjid, inyo siti aja duduk leh. Berarti inyo ndak tahu di malu dah. Artinya pembuat maksiat ini kata ulama seakan-akan ia berkata, saya menentang Allah, siapa yang bongi? Nak kena dua bongi lah. Zaman kini kau tak bisa lah. Kecuali orang sana gogi bongi, baru bisa. Kalau awak seorang tak bisa kini lah. Jadi jemaah yang berbahagia, maksiat. Apa maksiat dulu lah? Perbuatan mengerjakan yang dilarang Allah, yang ditengok kurang. Dulu waktu tuan kenek-kenek, orang kalau berjudi dulu, di mana pergi berjudi? Di pandan-pandan topi kampai rumah, batobe lu itu, tu bayang lapik. Tak selobok lah beko awak pepeng menjalo, muke nampak, betul kartu remi dalam. Berarti sudah pakai tempat berjudi, login lapik mau nama. Dulu orang berjudi di Sunsudong, di dangung-dangung di topi ladang tu yang di topi dalam kebun yang batu tui. Dulu orang berjudi di rumah-rumah tinggi. Dulu. Maka itu apa nama orang? Fusuk. Kepasikan. Nyolai malu je lah. Kalau kini orang berjudi mana mak? Di warung-warung, di kodai-kodai. Disediakan dominonya, walaupun taruhannya kopi, tapi itu tetap judi. Di mana oleh orang berjudi? Di pinggir-pinggir jalan, di lapangan nonton bola sambil taruhan. Woi, judi gini. Penuh. Bahkan hari ini banyak orang tua yang kurang kontrol pada anaknya. Anaknya berjudi di dalam rumah atau kamar orang tuanya. Bapak main judi pakai HP, namanya judi online. Siapa boleh chipnya? Amma aja naya. Chip nama rumah dan sampai kini bontuk chip baru nak antu dan nampak. Pernah nengok bang? Pernah nengok mek? Chip dah. Alhamdulillah. Untuk chip nantur. Chip yang terkonang daknya chip masuk ketek-ketek dulu. Berdua sekawan. Pakai baju polisi itu bonda patroli keliling Amerika. Jalan-jalan godang. Chip tutunya. Nama asli seorang Eric Estrada. Nanti tentu konang chip. Itu nonton tak bisa rumah sebab TV rumah awak film monci makam padi. Baso soga kalau kami namut kami. Kalau kata itu mana menonton TV umum cik tunya. Kok lay duit TV umum kayu kampung lo, situ dia numpang lo nonton. Itu pun kodok lo tuh duit tabi uang lo. Tu zaman abau. Warna TV ru dua bau, hitam cik, putih cik. Kok nak dibayar warna kuning bolin kacau kuning. Itu dia masuk tu bau. Jadi kalau tu nak ada chip yang jago chip film bau. Jemaah berbahagia. Hari ini, ya Allah, judi. Dan saya sudah pernah bertemu, tu pada boleh mak? Boleh chip boleh di ponsel lah. Boleh chip boleh situ. Astagfirullah, awak tahu rinyo inyo dak tahu dah awak. Mak abang kau yang boleh chip boleh. Dulu ni lero sekian juta, sekian miliar ada juga anak tu luar. Apa chip berucap nilai PT. Tengok anak-anak awak. Apa jalan keluarnya? Dakwah. Kalau untuk yang jodoh cakup, apa dakwah? Tak payah mak. Nah, duduk anak jam 9.30, paling lambat jam 10, seluruh HP kalian kumpul. Amak mogang. Harus contoh tu. Kami lah percaya, kami anak kami juga ya. Di benar HP sudah tu lolo. Itu lolo. HP kalau dia anak-anak di bawah jam 2 liru jenagoknya lolo oleh.
Jangan awak terkecu sok. Potong jua anak rulolok 10 wong selimui. Mak lah kuat iman anak kau lah. Baca hayo badan nah. Kau senape duit. Sibuk dalam selimui je nak kau ha. Ha awak ada tentu lah. Potong jua anak ru baca hayo badan nah. Cahayo apa dia? Oh. Mak. Kan dia awaknya. Ha dia. Kau awak anak ini. Maka awak mambiok. Awak ke matul rumah. Apalagi, ada lagi namanya judi itu sekarang ini lagi marak togel. Dulu pertama namanya porkas. Sesudah porkas SDSB. Sudah SDSB po dulu lah CG kayak. Ponalo awak nyebut nama Bontui. Dan kini yang topnya nampaknya togel. Nggak togel, mak togel bisa buat tumi loh. Togel. Boli nomor, boli kote, tuli nomor Besok kalau ada pengumuman by SMS gini mainan lah. Cuma dulu di radio dong sesama. Kini ndak SMS. Ah, kalau nomor apa kau ngonai? 2 angka tan sekian juta. 4 angka sekian juta. Kalau dulu kata-kata kami ada nomor 7 angka sekian puluh juta. Nomor. Dan kalau cerita togel kau yang terkonang siapa ya Pak? Almarhum Pak Surau. Semoga Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya. Nah, apa yang terkonang namanya? Seorang bapak duduk di kodai Bang Oji anak Pak Oji Moli. Almarhum lah. Duduk sih kau. Almarhum Pak Surau kau ada kalu di belakang. Ada orang yang biasa masang nomor kau madok ke dalam. Nah, tak dalam tunjuk nomor wallahu alam. Seralam. Baselis yo jan almarhum Pak Surau membawa. Rau. Bapa nomor kau luang ni. Mandang Surau. Gilo loinyo pada awak sanlenya. Ah bayang nuah. Pak Surau tentu baso nananyong nomor kinyo gilo lo pada inyo le. Duit orang cetong kole. Nah, masih bisa dan bu kalau nak bukti le. Ah bayang. Masuk kalau orang konai nomor ko mabuo abi piti boli boge tu boli nomor nyo sosokan konai jo nomor du sosokan kayo mendadak kalau kini ndak sudah ngonai dapet lo ndak boli motor rancak mosyok berusahalah bekerjalah jangan banyak menghayal kalau banyak menghayal maka yang terjadi apa male tibo kojo ndak omu hayalan tinggi terakhir gilo naudzubillah. Jemaah berbahagia. Maksiat. Jadi jalannya dakwah terus jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksiat kau sebab penyakit yang anjing mak. Dua. Apa kata Rasulullah? Jika telah terjadi penipuan dalam takaran dan timbangan, Nabi menyebut di hadis ini mikyal wal mizan, takaran dan timbangan. Kenapa? Karena rata-rata sahabat muhajirin itu pedagang. Kalau di buku ini kok Pak Bu, apa kalau di bahasa awan itu Bu? Jika telah terjadi penipuan dalam segala lapangan aspek mencari kehidupan. Mencari nafkah. Lah terjadi penipuan, Allah akan berikan 3 kata Nabi. 1 tahun-tahun paceklik gagal panen, 2 kekurangan bahan makanan, 3 kezaliman penguasa. Lah terjadi juga ini, silakanlah awak mati. Jadi jemaah yang berbahagia, di apa terjadi kekurangan bahan makanan, di apa terjadi gagal panen, di apa terjadi penguasa-penguasa banyak yang zalim. Karena kesalahan awak ada, apa salah awak? Bohong. Halo, curang. Bangkit dari rumah pergi majau ke sekolah. Tiba sekolah ya majaunya. Yang bahaya adalah bayar anak tugas, sudah tuh gurunya sibuk dengan HP-nya. Main sosial media, sesekali selfie. Ciklik. Ciklik. Buat status, ada orang kamu ciklik sedang mengajar. Ini sedang foto, bagikan.
Kini musim pakai foto-foto mak. Yang asli wallahu a'lam. Orang menjaga jalan lalu lintas. Nah, kadang oknum aparat guys. Ndak ada yang lalu lintas macet dulu selesai nih orang. Ngapain tu berjalan tu? Shooting dia kawan seorang tu hanya seorang. Madok ke shooting dah. Nah, sudah tu lah selesai shooting, sudah video masuk kantor lah. Macam tu gini. Banyak model tu. Akhirnya yang ada dalam hidup kita apa? Pencitraan. Sebab dalam laporannya, dalam fotonya, videonya, kojo dikojong. Kenyataannya tidak. Apa nama itu? Kecurangan. Curangan? Penipuan, kebohongan di mana-mana. Jangan pernah anggap remeh bohong. Karena orang menganggap zina lebih bahaya daripada bohong. Mencuri lebih bahaya daripada bohong. Apalagi minuman keras lebih bahaya daripada bohong. Tidak. Nabi berpesan dalam hadis sahih, maukah kalian, kata Nabi pada sahabat, aku tunjukkan 3 dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Sahabat tentu mau. Apa 3 dosa paling godangnya Nabi ru? Di antara dosa godang, 1, asyirku billah, menyekutukan sesuatu dengan Allah. 2, syirik. 2, uququl walidain, durhaka pada orang tua. 3, nyobik nomor 3 kau jangan Nabi ru, kata Abu Bakar. Nabi sedang togak, duduk sudah duduk bersandar, togak leliak, duduk leliak, bersandar leliak, togak leliak, duduk bersandar leliak, sampai khawatir Abu Bakar kok Nabi tumbang. Lalu Abu Bakar berkata, apa yang sesudah itu ya Rasul? Jawab dan Nabi, qauluzur. Nah, bagi apa arti? Berkata dusta, bohong. Maka hati-hati. Dari rumah wak mulai jangan sampai ada kebohongan. Kebohongan apa? Jangan sampai bini kau jangan ngicu laki. Laki kau jangan ngicu bini. Ayah mak ngicu anak, anak ngicu sama ayah. Banyak ini. Anak rendu pengicu bona nyamak kenapa kah? Kadang awak nak sadar itu ngicu mak. Apa contoh? Keamakkan ke pasar takut anak nuwi apanya mak ke anak yang godang sangiang ti piru nek kau dia janton tua mak payah nyonyo cur ndak terus serang pak ayah lah sudah tu pulo mana anaknya ke bini dia sedang main bau untuk umurnya onda ko so dia kena awak nanyok ti onda ko tapi akhirnya onda nanyok ti nyo lapang cawe ditulang lo 50 meter ndak nyobik ke paira cur uwo lah cenda tulo. Nak pergi ke pasar nampak uwo baju ancak. Mana uwo? Ni cucu. Hei, jangan duit doleh. Uwo nak pergi ngobek orang gilo. Tu nak ngecu orang. Tolok ramak ngobek orang gilo. Ha? Tolok. Ya nu, wi ibu ya sabuin. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya punya 5 anak. Dan kelima-limanya tak pernah ia mau ikut kalau tak saya ajak. Dia apa? Kan pai menyobui dilatih dari kenek. Janganlah godang. Nah, dari kenek. Kalau anak godang tu dari umur 4 bulan nama latih lah mak. Padahal tak ngerti apa jua barang. Nah, bahasa abik tu. Ayah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Bangkek. Cara tahu. Pemula 8 bulan pandai nuwi. Manangi ya. Bawa wanda keliling lu. Sampailah mau dokek sebulan. Akhir bau baja, ayah mau cepat. Assalamualaikum, pai kali. Selesai. Boleh oleh Pak Badri. Azan dulu. Lanjut. Bismillah. Nah, jemaah berbahagia, bohong. Jadi dalam kehidupan kau banyak. Biasanya bohong itu pedagang. Dulu yoga. Maka Nabi nyebutnya itu. Kalau kini segala aspek kehidupan bisa. Petani bisa bohong, bisa. Petani karet bisa bohong, bisa. Janji misal gota, misal kanya mak, mantu bagi gini lah, bagi 3, sebagi yang punya tanah, 2 bagi yang motong. Kok dibuat 5 bagi tu, tu orang punya tanah lah. Sebagi tu yang nyampe bagi tu awak nak ambil kan? Maka tanya hati awak, omong dak awak bohong.
Kalau ndak elok akibat tinggalkan. Atau petani karet, isi dalam tampuwong tu gotai isi ko sarok, gotai isi batu bata. Harus tu tua. Kalau batu bata ngicu ndak halal, sudah jangan buat, gotai aja masuk. Sudah tujuh pemboli. Gota yang berosio jadi sama ngogo dengan gota yang isi sarok umpun gota. Kadang sambung yo, curang yo nemu. Uang kok gota dijago jangan dipotong sembarangan. Sawit jangan tujuh. Uang datang manju berondolan. Jangan cuba-cuba awak membuat berondolan, manju berondolan, isi apa? Batu bata jago juga. Nauzubillah. Atau pelopas sodo masuk. Ini namo berondolan. Jangan. Uang punya sawit hati-hati juga. Berondolan le jole buah berosio jadi potong jole. Potong keranjangnya bu ya. Keranjang tu apa bagi Ketu bau 7 kilo. Lah masih tu 7 kilo je lah. Nyok kini banyak jalan untuk icur. Segala bisa. Jadi guru itu tadi ya. Pegawai bisa bohong. Bayar mak. Masuk kantor, isi absen, duduk di kedai, beli kopi gula pecah. Gula apa nomor gula pendek tu. Kopi setengah gula tu. Bual sampai yang 10 seboleh. Jam berjalan tapi habis sudah waktu. Kerja sepertinya dibuat padahal tidak. Gaji dimakan, dibaika anak, dibaika bini. Halalkah ia? Tidak halal. Almarhum Bapak Ibrahim. Pak Ibrahim ko babesanan tibo dengan almarhum Buya Tamrin. Anak Pak Ibrahim namanya Khairuman, boleh ke anak Buya Tamrin. Pak Ibrahim pasal? Wow. Pak Ibrahim ko guru kami dulu ketika di MTS. Yang diajar fisika. Ndak ada sama sekolah. Sama sekolah Mariam Boy siko Lina Marni, Leni Marlina, Salwani, semua mbor. Kalau yang di MTS Josman John Kasim semuanya bang. Pak siapa nama Zuli anak almarhum Pak Jazi sama nama. Itu siapa guru fisika? Pak Ibrahim nanti ya. Pelajaran fisika jam di kelas kami kodok jam siang. Fisika rumah di hati pada matematika nenek. Jadi kepala ku agak kepocong tanggung buat apalagi to ngagi. Makanya ponaran tanya ke Pak apa nak pona Pak lambe masuk agak 5 minit atau kok kalau copek agak 5 minit berkurang joso bawa banawah ni lambe masuk 5 minit copek lah kalau 5 minit dah kan apanya Pak saya masih teringat pesan guru saya. Apa kata guru saya? 5 menit kamu terlambat mengajar atau 5 menit kamu lebih cepat keluar dari mengajar sementara gajinya kamu makan takkan pernah halal. Makanya kata bapak tu, saya berpesan pada kalian, halalkan rezeki kalian kelak. Boleh. Orang kini kan punya nyonya, Pak Jo. Penting pandai jangan atasan. Nauzubillah. Kecurangan. Buang. Kalau kecurangan masih ada, jangan salahkan kita, Allah berikan pemimpin yang zalim. 3. Jika di tengah suatu kaum kata Rasulullah orang wajib zakat tak lagi mau bayar zakat, maka Allah tak berikan hujan ke negeri itu. Walaulal bahaim, kalau bukanlah karena binatang ternak, mereka tak diberi hujan sama sekali. Lam yumtiru kata Rasulullah. Kalau bahasa kasar, maaf Pak Bu, Allah ternyata lebih sayang kepada ayam, itiok, angso, kambing, kobau, sapi. Sayang Allah Ta'ala ke binatang kolek. Pado orang Islam terlihat taat seluruh ibadah yang laksanakan, tapi giliran zakat ia tak mau menunaikan. Maka perintah zakat kok sering Allah sandingkan dengan solat dek pontiang. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Barakan diong banyak. Maka kalau sampai nisab harta, sampai haul, bayar zakat. Selanjutnya 4, kita persingkat.
jika kalian sudah melanggar janji kalian dengan Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah. Kalau encen-encen janji, bisa tengok di syahadat tu, mak. Apa intisari? Perintahmu ya Allah akan aku kerjakan, laranganmu akan aku tinggalkan. Perintahmu ya Rasul akan aku kerjakan, laranganmu akan aku tinggalkan. Dalam kehidupan awak gini, benarkah demikian? Silakan kita amati. Kalau kita banyak meninggalkan perintah Allah, larangan Allah bakal juga, na'udzubillah. Perintah Rasul ditinggalkan, larangan Rasul bakal jong, na'udzubillah. Bukankah Nabi sudah menjelaskan dilaknat Allah, laknatullah ala rashi wal murtashi fil hukmi, satu hadis. Laknatullah ala rashi wal murtashi war ra'ish alladhi yamshi bainahuma. Dilaknat Allah penyogok, penimo sogok, pantawa sogok menyogok. Kau bantang le mulai lo kole. Watang nanti apa bau legislatif, aku nan eksekutif lah. Mulai lo kole mak. Nah, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Mulai kole. Hati-hati, gambar lah mulai nampak banyak. Pindah apa juro sosialisasi nama orang. Orang Cina lo soalnya mak dan lo tak lo gambaran situ, tapi tulis sana jangan dipilih. Nah jodoh tu ya, ini tidak masuk calon lo kan. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi bailoti bololio sogok menyogok, ambil juo ngaji tawi juo. Apa nomor tentu larangan Allah, tapi wak langgar juo. Nah, apa dia solat? Maka orang seperti ini, apa kata Rasulullah? Allah akan biarkan musuh mereka menguasai mereka dan merampas sebagian kekayaan mereka. Lah terjadi kini, terjadi. Di mana ndak? Mana perginya minyak Riau? Caltech Amerika, tukar Sepron inyo jule. Kini laga nyo kabar tukar Pertamina dulunya. Nah, tukar njole kodok jo hilang awak pai pom bensin pagi minyak ndak ada orang. Tiba malam habis malam. Kan lah luar biasa. Lalu praktek kecurangan banyak kita lihat. Pompa sering dimainkan. Minyak diisi 10.000-nya, 20.000-nya. Tengok isi, wallahu a'lam. Banyak terjadi hari ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan sekongkol semacam ini. Kecurangan. Kemudian kenapa musuh Islam bisa menguasai kita? Dia awak langgar janji tadi ya. Satu hal mak, kau wajib musampeng. Wajib musampeng. Ibu Irena Handono, mantan biarawati, sekarang ia punya Irena Center. Dalam salah satu ceramahnya menyampaikan ulang tahun bukan budaya umat Islam, tapi dari kebiasaan orang-orang non-muslim. Nah, seorang pendeta namanya Pak Dida. Dia sudah masuk Islam, pernah saya jumpai di Masjid Al-Muhajirin Simpang Pawo. Cuma tujuannya, ndak awak punya urusannya. Maka jen dituin. Orang yang masuk Islam aja tinggal. Awak dari lahir di nanti dia obang sebelah kanan, komat sebelah kiri. Islam maya, Islam mama, Islam datuk sampai kate, Islam nenek sampai kate. Nyoto lo ulang tahun. Ndak Islam punya. Yang tak tangguh, condong orang mengetahui mana. Orang paham agama mana kadang yang babuke. Tambah parah. Tapi utang menyambut tetap. Kalau dulu yang ulang tahun anak-anak. Kalau kini aman ulang tahun dia. Dek anak sama amak lah ulang tahun, no amo ketinggalan dah. Akhirnya punya kalian tahu ibu dua anak ulang tahun, no ulang tahun lo ulang tahun lah kok. Bolin kue dek amak, pasang lilin dek cucu, dibuat tulisan selamat ulang tahun ke 77. La ilaha illallah. 77 umur.
Sudah lilin dipasang, hidup nak cucu dibawa ke uwo. Dia ambil. Dokek 3 minit dak mati-mati dah. Melasu dia ambil dah sudah. Gigi no lailah. Tapi di hati kau gini ulang tahun yo, ulang tahun yo uwo cakap. Pakai kipas angin mambu jadi mak. Ya Allah ya Rabbi, itu bukan kehidupan kita, bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam. Yang lebih parah lagi apa? Banyak hari ini di sekolah guru mengajarkan anaknya untuk berulang tahun. Ingat, bila guru sudah salah ajar, maka ini bisa menjadi dosa jariah sepanjang masa. Nah, maka guru ajarkan yang baik nilai Islam untuk anak-anak, bukan yang datang dari luar Islam. Selamatkan generasi awak. Terakhir. Nah, kalau ndak abi wak ada musuh awak tu. Terakhir, bila kalian tak lagi berhukum dengan hukum Allah, maka kalian akan berbantah-bantah sama kalian. Terjadi gini, terjadi. Hukum Allah mana dia masih kah? Tu cunda apa muka siiru ya? Kalau pakai kau berarti pencuri potong tangan, ya. Tapi tidak tugas awak ro pak, pemerintah sodioru. Pezina yang sudah pernah menikah hukumnya apa? Rajam. Tidak awak ngejong ro sodio, pemerintah. Yang masih bujang, gadis, cambuk 100 kali, masing-masing usir dari kampung 1 tahun. Hukum Allah. Itu kalau tidak kojong pemerintah, mereka yang punya jabatan, yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Jadi ini mau jabatan tu bogek urusannya dalam Islam. Nah, tu yang bisa kojong apanya dalam rumah awak banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Apanya Allah Ta'ala? Surat iko ko. Surat ko surat An-Nur. Kami tuwun kata Allah Ta'ala, dan kami wajib faradnaharu dari parodo. Apa arti fardu? Fardu berarti wajib. Nah, beroso wak tinggal bapak halung ojong. Kami turunkan surat ko, kami wajib kalian menjalankan hukum-hukum yang ada dalamnya agar kalian ingat, kata Allah. Apa hukum di surah An-Nur tu banyak. Apa diantaranya yang sekarang banyak ditinggalkan? Dong lelok, mama apa-apa. Apa kata Allah di surah An-Nur? Bila anakmu sudah sampai usia bisa membedakan, maaf, mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan. Berarti 5 tahun kini lah bisa rumah. Apalagi 7 tahun. Kita ambillah 7 tahun. Apa kata Allah di ayat ini, di surah An-Nur? Bila anak sudah bisa membedakan aurat kalian, laki-laki perempuan, jangan sampai ia masuk ke kamar orang tuanya di 3 waktu tanpa izin. Kau perintah kau mak. Kalau kini wak tengok di banyak keluarga, anak lagadi lah bujang lancang aja masuk kamar emak. Itu dilarang Allah Ta'ala. Itu cunda apa turana? 3 waktu tak boleh anak kalian yang sudah tahu paham aurat masuk ke kamar orang tuanya. 1, sebelum solat fajar, sebelum subuh. Tak boleh orang rancang anak masuk bilik mak. Kau ada kena ambil ketuk pintu. Mak, oh mak, belajar gua mak. Alah, buku PR yang tinggal dalam bilik mak boleh masuk. Tunggu lu sebentar. Berbenah. Baru boleh masuk, lah izin. Tapi kini anak-anak lagadi lancang masuk kamar mak. Berdosa. Melanggar aturan Allah. Nah, 2, waktu mana lagi? Hatta tadau thiyabakum. Ketika kalian berganti pakaian, ya Allah Ta'ala. Bila urus siang hari. Arti awak lolok siang. Nak boleh anak gadi lancang masuk kamar ayah. Atau anak bujang lancang masuk kamar mak. Itu waktu terhasia bagi kalian, kata Allah. 3, mimba di solatil isya. Tak boleh lancang anak masuk kamar ayah ma'ah
sesudah solat isya. Tak boleh. Berarti kalau menegak aturan tu apa cara? Mudah. Kunci bilik. Halo. Bilik dia berkunci mak. Lai rompek. Tu yang lain. Bolin kunci esok pagi. Berapa kunci Sandakoro Bang Abbas? Dapat 50. Kunci yang Sandakoro 50. 50 mahal wan 60 buya. Lai tu kunci basuwong tu. Grendel nemu juga. Kunci tu aja. Mungkin itu dapat mewale rumah. Dia mewale mahal jual buya. Lai murah lai. Paya mak ke belakang rumah patang papan kandang ayam tu. Tapi kandang ayam mawak mu yang kandang ayam urang lobong yang kawak. Sudah patang, nak nanggu paku ro tanggung lo boleh sekilo so. Nampak foto yang labi mati ru, ungkit paku. Nya foto yang mati ru jadi pampang jula. Nyelero jin di situ simpan. Bila terogak tengoklah. Kalau ndak simpan. Sebab itu tempat yang disenangi oleh jin. Apa cara ungkit paku, pakai paku cako, pamaku papan kandang ayam, loko engka dokek pintu bilik cako. Bakunci bilik awak, maka terlaksanalah perintah Allah yang bersabut tadi. Sonang ujungnya, cuma banyak orang nan lalai. Jika sudah lalai, terjadi yang tak diinginkan, jangan salahkan hari ini banyak yang dilanggar. Lah banyak langgar gini mak. Dulu orang punya bate jan semondo. Dulu tabu adio ipar bagolak-golak jan semondo tabu jan laki aka. Kini hilang. Padahal Nabi sudah berpesan ipar itu adalah racun. Apa makna racun? Dia hati-hati kalian. Esok awak sabutkan anak awak. Kau biaya ngolak jana laki aka kau. Tak punya anak awak kata kau. Dan enggak solah dia adik sana jana laki akak rumahnya. Dia adik tengah mana? Oh. Nah tu tiap mako sudah tu telengah ke adik aku tu melalui nabang ipar. Nauzubillah. Dak dia adik orang. Oh. Jana kak ayo jana bang ipar dak ada adik orang. Ini banyak langgar gini. Tekon nang amak dulu masuk dulu. Uang kayu nama keretanya. Pulang semondo ruka. Basan dan kereta dia batang duku lah menumah. Tangkambil lah menumah. Sudah menyanyi kereta langsung no. Mandama. Dia apa? Jen bekonya terlangsung nayuk kate. Dati umah dia ipar ka ipar mintu. Bahasa saya aja. Akhirnya apanya mintu. Oi abang kalian pulang. Pindah le miliak. Nah, makain. Sudah dulu. Walaupun kain orang dulu dak jilbab dah penutup palo songkoknya. Songkok tahu mana kan? Cipio apa nama lo? Tu tanya. Tapi pakain. Cuma tuang tu dulu dongan semondo mandam. Semondo kini mandam banyak. Lai, tapi lah sampai ke dapur bawa mandam. Dia apa? Nyuma wak kini mak dak babon dua le. Le babon dua mamak le. Tu dia masalah. Jadi lancang aja sodok, lalu lalang, hilang ada agama pun mulai hilang pula. Maka bermohon kita pada Allah Ta'ala, semoga kita bisa kembali kehidupan yang nyaman, layak, dicintai Allah dan Rasulnya. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu aja yang saya sampaikan. Perbanyak maaf, karena waktu gak berlebih ngenek. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.